Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutkan di halaman 140 ya, melanjutkan pembahasan maf'ulun bih ya, al-ba al-munfasil, yaitu maf'ul bih yang berupa dhamir namun dhamirnya itu munfasil, berpisah. Qala al-musannifu, berkata penulis Ibnu Ajur al-Musanhaji, wal munfasilu 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Asyar, penjelasan al-munfasil ya, dhamir yang berpisah, huwallazi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alaihi, yaitu dhamir atau maf'ul bih yang berupa dhamir yang berpisah dari fi'il dan mendahului fi'ilnya. Ya, catatan kaki nomor 1, fataqulu fi nahwi, maka engkau katakan dalam contoh darabani, ya dia telah memukul aku. Maka jika kita menggunakan dhamir munfasil, kita katakan iya ya daraba, ya, hanya kepada saya lah dia memukul. Wa fi nahwi, dan contoh yang lain darabaka, maka jika diubah ke bentuk dhamir munfasil menjadi iyyaka daraba, artinya sama kurang lebih. Wa fi nahwi, dan contoh yang lain darabahu, kita ubah ke dhamir munfasil iyyahu daraba, ya dia telah memukul aku. Ya, dhamir munfasil kembali lagi ke syarah Abi Anas Malik, Syekh Abi Anas Malik, wa huwa 12 lafdhan, ada 12 lafaz. Sama seperti yang muttasil, kalau dhamir itu ada 14, namun yang dhamir kuma dan huma itu digabung. Ya. Yang pertama lil mutakallim, untuk orang yang berbicara, contohnya iya ya wa iyana. Walil mukhatabi, untuk orang yang diajak bicara, iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna. Walil ghaibi, dan untuk orang ketiga, iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Kita bahas yang pertama, wa iyyaya, fa iyyaya lil mutakallimi wahdah mudzakkaran kana aw muannatsan nahu iyyaya akramta. Maka iyyaya untuk orang yang berbicara, seorang ya laki-laki atau perempuan, contohnya iyyaya akramta, ya, hanya kepada saya engkau memuliakan. Situ ada catatan kaki, iyyaya, ya iyanya itu dhamirun munfasilun mabniun ala sukun, mabni atas sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bih, pada posisi mansub sebagai maf'ul bih muqaddam yang didahulukan. Wal ya'u, sedangkan huruf ya-nya harfu takallumi, huruf yang menunjukkan orang yang berbicara. Wa akramu, ya, fi'lun madin mabniun ala sukun, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'in fa'ilun, ya ta'nya itu ta' fa'il. Contoh yang lain, iyyana lil mutakallimi alladhi ma'ahu ghayruhu awil mu'azzimi nafsahu nahu iyyana akramta. Ya, iyyana artinya kami, ya, untuk orang yang berbicara ya bersama dengan selainnya atau untuk mengagungkan diri sendiri, ya. Jadi terkadang mengucapkan satu orang, saya, menggunakan kami, ya, untuk keagungan, al-ma'dha min nafsah. Contoh yang lain, iyyaka, iyyaki, ya, lil mufradi lil mukhatabil mudzakkar. Kalau iyyaka untuk mudzakkar, kalau iyyaki untuk mufrad muannas. Contoh yang lain, iyyakuma lil musanna al mukhatab mudzakkaran kana aw muannasan. Iyyakuma untuk orang yang diajak berbicara, dua orang, baik muzakkar atau musanna. Iyyakum, ya, li jama'ati dzukuri al mukhatabina, untuk
orang yang diajak bicara jamak laki-laki. Kalau iya kunna untuk perempuan, li jama'atil inasi al-mukhatabati. Iyahu, ya, iyahu lil mufradil mudzakaril ghaibi. Contohnya iyahu akramtu, ya, artinya dia. Contohnya iyahu dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, ya, wal ha'u harfu ghayyatin. Iyahu itu untuk orang yang diajak, untuk orang ketiga tunggal, untuk orang yang ketiga tunggal mudzakkar, ya. Iyaha ini untuk perempuan, iyahuma untuk musanna baik mudzakkar atau muannas, iyahum untuk jamak laki-laki, iyahunna untuk jamak perempuan. Fal maf'ulu bihi fi hadhihi al-amsilati dhamirun munfasilun. Maka maf'ul bih pada contoh-contoh di ini, itu contoh yang telah disebutkan yang ada 12, adalah maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil. Wa hiya mabniun la yadkhulu i'rabun, dan dia mabni tidak memiliki i'rab. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaih, kan tetapi dia dimabnikan atas apa yang didengar, ya. Ya iyyaka iyyana, maka begitulah dia mabninya. Iyyaka dengan fathah, iyyaki dengan kasrah, dan seterusnya. Fataqulu fi i'rabi nahwi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jika engkau katakan dalam i'rab firman Allah Ta'ala, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Iya, nah iyanya ini dhamirun munfasil, dhamir yang berpisah, mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Ya, iya dhamir munfasil mabni atas sukun pada posisi mansub sebagai maf'ul bih yang dikedepankan. Wal kaf, adapun kafnya lil khitab, untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Fa iya wahdaha hiya dhamiru wal lawahiqu laha ahrufun. Ya, adapun iya, ya, dia adalah dhamirnya dan bersambung padanya yaitu huruf, yaitu bisa 3, yaitu al-ya lil takallum untuk orang yang berbicara, wal ha'u lil ghaibah, al-ha untuk orang ketiga, wal kaf lil khitab, wal kaf untuk orang yang diajak bicara. Selanjutnya fawaidu wa tanbihatun, faedah dan catatan penting. Yang pertama, alamatul maf'ulu bihi an yasiha an yukhbaru anhu bismi maf'ulin min lafzi fi'lihi, fataqulu fi mithlu darabtu zaidan, zaidun madrubun, wa fil misali syarabtu al-labana, al-labanu mashrubun. Ya, tanda maf'ul bih, ya, itu apabila, ya, sesuatu yang dijadikan objek itu bisa dijadikan isim maf'ul dari lafaz fi'ilnya. Maka jika engkau katakan darabtu zaidan, aku memukul Zaid, maka kita bisa katakan Zaid, ya, isim maf'ul dari daraba yaitu madrubun. Maka bisa kita katakan Zaid, Zaidun madrubun, Zaid adalah orang yang dipukul. Wa fil misal, dan contoh yang lain, syarabtul labana, aku meminum susu, maka bisa kita katakan al-labanu mashrubun, al-laban adalah sesuatu yang diminum. Yang kedua, nunul wiqayati, nun penjaga atau nun wiqayah. Sumiyat bidzalika li'annaha takiyal fi'la, ya, takiyal fi'lu al-kasra alladhi yadkhulu mithluhu fil ismi wa huwa al-kasri bisababi ya'il mutakallimi. Dinamakan nun wiqayah karena nun ini menjaga fi'il dari kasrah
yang masuk semisal pada isim di mana kasrohnya di mana isim itu menjadi kasroh karena sebab mutakallim, kepemilikan. Li'annahu akhul jarri fasina anhul fi'li, karenanya dia saudara majrur, maka nun wiqayah itu menjaga dari kemajruran dan majrur, yang menjaga dari majrurnya atau kasrohnya suatu fi'il, kamasina anil jar, sebagaimana nun wiqayah itu menjaga dari majrur atau kasrah. Amal kasru alladhi laysa bihadhihi al-musabati fala hajatun ila sawnihi anhu kal kasri qabla ya'il mukhatabati. Adapun kasrah yang bukan menjadikan fi'ilnya itu menjadi kasrah, maka tidak membutuhkan nun wiqayah sebagai penjagaannya dari kasrah, seperti fi'il qabla sebelum ul mukhatab, yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Wal kasru litakhlisi, dan kasrah untuk litakhlis min attiqa'is sakinain, dan kasrah yang muncul untuk menghindari bertemunya dua sukun. Ini bisa dibaca di Hasyiatus Sabban dan Hasyiatul Hamidi ala Syarhil Kafrawi. Selanjutnya yang ketiga, al-muta'ajjabu minhu ba'da sighati ta'ajjub ma af'alahu yurabu maf'ulan bih. Muta'ajjub minhu yaitu sesuatu yang dita'ajjubkan setelah sighah ta'ajjub, sighahnya ma af'alahu, seperti ma ajmalas samaa, betapa indah langit itu. Maka samaa yaitu al-muta'ajjub minhu itu di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Contohnya ma ahsana samaa, maka samaa maf'ulun bih. Yang keempat, yaitu dhamirul mutakallimi al-wahidi awil muta'addadi. Na itu bisa merupakan dhamir orang yang berbicara tunggal atau berbilang. Idza tasala bil mudhari'i awil amri yurabu maf'ulan bihi daiman. Apabila bersambung dengan fi'il mudhari atau amr, maka di-i'rab sebagai maf'ul bih selamanya. Contohnya la tu'akhidna warhamna, maka di sana maf'ulun bih. Contoh yang lain, wa idza tasala bil fi'lil madhi yu'rabu maf'ulan bihi idza kana ma qablahu ay akhirul fi'li maftuhan. Ketika bersambung dengan fi'il madhi, maka di-i'rab na-nya tersebut sebagai maf'ul bih ketika sebelumnya, maksudnya huruf akhir fi'ilnya itu fathah. Misal contoh zarona, yaitu ra itu fathah dan dia fi'il madhi, maka na-nya di sini maf'ul bih. Au alifan, atau huruf sebelumnya atau akhir fi'il madhinya itu alif. Contohnya da'ana, maka na-nya itu maf'ul bih. Amma idza kana ma qablahu sakinan ghairu alifin, adapun jika fi'il madhinya huruf sebelumnya itu sukun atau bukan alif, contohnya nahwu masaina wazarna, maka na di sana da'auna, fa innahu yurabu fa'ilan, maka na di sana di-i'rab sebagai fa'il. Intaha, selesai. Bisa dilihat di al-kawakib ad-durriyah. Yang kelima, ad-dhamairu ba'dal af'ali turabu fi mahali nasbin maf'ulun bih. Damir-damir yang terletak setelah fi'il itu di-i'rab sebagai fi mahali nasbin, pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Nahwu, contohnya 'allamani wa 'allamana wa 'allamaka wa 'allamahu, maka damir-damir tersebut yang terletak setelah fi'il di-i'rab fi mahalin nasbin
maf'ulun bih. Yang keenam, idza jaa lafdzu dalalati fi mawqi'il maf'uli bih yuqalu fihi mansubun ala ta'zimi ta'adduban. Jika datang lafaz dalalah Allah pada posisi maf'ul bih, maka dikatakan i'rabnya mansubun ala ta'zimi, mansub ya karena pengagungan, ta'adduban ya untuk agar beradab. Jadi tidak dikatakan mansubun maf'ulun bih untuk lafaz jalalah, tapi untuk lafaz jalalah itu di-i'rab mansubun ala ta'azzumi. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.